rekam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali. Mohon maaf di hari Senin kemarin ya. Di tengah-tengah nggak tahu kenapa, karena Ustadz pagi sampai siang itu tak gunakan terus laptopnya ini ya. Kayak ngeheng mas, nggak bisa baca sinyal. Ustadz restart baru bisa baca sinyal lagi. Gitu ya. Dan hari ini Ustadz mohon maaf kembali, Ustadz tidak pakai Zoom Pro di 30 menit kemungkinan mati, atau bisa juga nanti bisa lanjut, tidak tahu ya, karena Ustadz pakai basic tapi bisa sampai 1 jam juga bisa. Ya, di sini nanti ada peringatan kalau harus gabung lagi. Oke, yang sudah bergabung 24 dari 32, berarti kurang 8. Sementara ini belum ada yang izin ke Ustadz, ya, belum nanti yang lainnya menyusul. Ya tanggung sendiri ya, yang enggak datang, ya, ketinggalan materi, ketinggalan pembahasan. Gitu ya. Yuk, dihidupkan kameranya yo. Masuk angel. Kalian kalau lama enggak menghidupkan kalah sama anak perempuan. Anak perempuan cepat banget diminta. Ya kalau sudah, ya harusnya sudah terbiasa ya, pelajaran yang menghidupkan menghidupkan kamera, berpeci itu sudah standar gitu ya. Ya harus kalian lakukan setiap mengikuti KPM Ustadz misalkan. Ini enggak usah diingat-ingatan lagi, langsung otomatis mas, gitu ya. Langsung dihidupkan. Mas Umar mana, Mas Pemuda, Naren, Mas Zaka, Mas Faisal, Pasa, Farel, Agna, dihidupkan. Ya. Terus hari ini kita melanjutkan pembahasan materi dan silakan nanti aktif ya, aktif bertanya, aktif mengerjakan. Gitu ya. Ini kayaknya 3 jam cukup lama, 1,5 jam maksimal ya. Ya Ustaz izin untuk mengeserkan, silakan diperhatikan. Ya, konsentrasi, misalnya materinya tidak terlalu rumit, ya, tidak terlalu rumit, dan mohon untuk benar-benar dipahami dan dikuasai, karena materi ini menjadi materi dasar ya untuk pelajaran di SMA nanti. Kalian masih mendapatkan materi ini di SMA. Oke, kemarin terakhir kita bahas sampai seingat Ustadz bahas tentang sifat bilangan pangkat mas ya. Yuk, ada yang bersuara mas sampai bagian mana? Bagian ini sudah belum? Bilangan pangkat dipangkatkan sudah belum? Udah, Tat. Itu udah. Terus ini perkalian bilangan dipangkatkan. Kok belum muncul ya? Ini sudah? Belum, Tat. Oke, belum ya, tapi ini ya, oke. Sifat keempat. Nah, sifat keempat itu sifat kelima. Sifat keempat itu adalah bilangan perkalian atau perkalian dua bilangan dipangkatkan. Maka hasilnya adalah pangkat P pangkatkan M kalikan Q pangkatkan N. Ya, ini perkalian dua bilangan. Contohnya adalah di sini. 3 kali 4 pangkat 2 itu bisa atau sama artinya adalah 3 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2. Ya. Dan ini berlaku dua arah, Mas. Berlaku dua arah. Maksudnya berlaku dua arah itu apa, Ustaz? Ya, ini berlaku ke kanan maupun ke kirinya itu sama sifatnya. Ya. Contohnya Ustaz misalkan gini. 2 pangkat 2 dikalikan misalkan 3 pangkat 2. Ya, ini sama artinya dengan apa? Ya 2
2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini sama. Gitu ya. Nah, berlaku juga dua arah, maksudnya apa? Ya ini 2 kali 3, 2 kali 3 ya, pangkat 2, yaitu yuk berlaku apa? 2 pangkat 2 gitu, kali 3 pangkat 2. Nah, ini maksudnya berlaku dua arah seperti ini, Mas. Ya, suatu saat nanti ketemu yang nomor 1, ya berlaku berarti ya seperti ini. Suatu saat ketemu bentuk yang kedua, ya sama-sama berlaku seperti ini juga. Nah, ini ya. Ini 4 kali 5, 4 pangkat 5 kalikan 3 pangkat 5. Ini pangkatnya sama tapi basisnya beda. Ya, ini bisa dituliskan 4 kalikan 5, 4 kalikan 3 pangkatkan di 5 karena pangkatnya sama. 4 kali 3 12. Berarti 12 pangkat di 5. Gitu ya. Nah, ini contoh sifat keempat ya, bilangan perkalian dipangkatkan. Ya, maka berlaku seperti ini. Paham sampai sini, Mas? Paham? Paham toh. Oke, sifat keempat. Oke, saya hapus. Sekarang sifat kelima. Nah, sifat kelima, pembagian dipangkatkan atau pecahan dipangkatkan. Maka hasilnya adalah P pangkatkan M dibagi Q pangkat M. Nah, berlaku 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 itu ya sama dengan 9 per 3 pangkat 4. Nah, kebetulan di sini 9 kalikan ya 9 dibagi 3 itu kan bisa. Jadi 3 pangkat 4. Jadi 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 hasilnya adalah 3 pangkat 4. Jadi ya. Hanya sama lagi misalkan Ustaz punya bentuk seperti ini misalkan ya. 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ya, ini bisa dicari dari apa? 8 bagi 8 bagi 2. 8 bagi 2 pangkatkan 2. Gitu ya. Karena pangkatnya sama. Walaupun basisnya beda, pangkatnya sama, bisa dioperasikan seperti ini. Terus 8 bagi 2? 4. Nah, berarti ini 4 pangkat 2. Kalau dihitung 4 pangkat 2 berapa? 16. 11. 16. Ini ya, ini dah. Paham ya ini ya, sifat kelima ya? Paham, alhamdulillah. Oke, saya hapus. Nah, bilangan berpangkat bulat negatif, Mas. Bilangan berpangkat bulat negatif. Ya. Kemarin kita di kelas 7 belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari berapa bagian, Mas? Ingat enggak? Atau macam bilangan lah, macam bilangan bulat ada berapa? 3. Hah? 3. 3. Apa saja, Mas? Negatif, 0, positif. Oke, negatif, 0, positif. Terima kasih. Mas siapa tadi ini yang jawab ya? Mirza, Ustaz. Mirza. Oke, Mas Mirza. Betul ya. Bulat negatif sama 0 sama bulat positif. Jadi ya, Mas Mirza, terima kasih. Nah, sekarang pangkatnya pangkat negatif ya. Bilangannya bilangan negatif. Contohnya ini. A pangkatkan min N. A pangkatkan min N. Itu kalau dijadikan pangkat positif, itu adalah 1 per A pangkatkan N. Ya, jadi positif, ini 1 per A pangkatkan N. Ya, kadang-kadang soal itu nanti mintanya adalah bulat positif. Ya. Ketemunya bulat negatif, pangkat bulat negatif, mintanya pangkat bulat positif, maka harus dirubah. Nah, bentuknya seperti ini. Ustaz nanti contohkan. Dengan A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Ada yang bisa menjawab? Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Nanti hasilnya 1, Dad. Hasilnya 1. Yang di sini. Ini yang di bawah, misalnya 1 A pangkatkan N. Itu tidak boleh 0, kenapa? A-nya tidak boleh 0.
0 tidak bisa dipangkat, Tat, mungkin. 0 tidak bisa dipangkatkan. Ada yang lain? Tidak tahu. Tidak tahu, jawaban paling mudah. Tidak tahu. Dicoba. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau 0 ya nanti tidak terdefinisikan ya. Tidak terdefinisikan. Misalkan Ustadz punya 1/0. Ya, ini tidak bisa. Ini bukan hasilnya 0, bukan. Salah. Ini 1/0 itu ya tidak terdefinisikan. Tidak saya kok ya tulisannya pakai tulisan lain. Itu 0 1/0 itu tidak terdefinisikan. Ini tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisikan. Ini tidak bisa. Tapi kalau 0/1, 0/1 hasilnya berapa? 0/1 hasilnya 0. Nah, ini boleh. Ya. Tapi kalau 1/0 enggak boleh. Nah, sekarang Ustadz contohkan yang berbentuk pangkat negatif. Ya. Contohnya gini. Misalkan Ustadz punya 2 pangkatkan min 1. Ya, 2 pangkat min 1 itu kalau misalkan jadikan pangkat positif itu cuma tinggal nuliskan di bawahnya Mas. 1/2 pangkat 1. Jadi bentuknya seper. Nah, 2 pangkat 1 berapa? 4. 2 pangkat 1 kok 4? 2 pangkat 1. 2. Nah. Berarti kalau 2 pangkat min 1 itu nilainya adalah setengah. Gitu ya. 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4. Terus kalau misalkan Ustadz punya gini, 1/2 pangkat min 1. Ini kan seper ya. Ini kan pangkatnya pangkat negatif Mas ya. Kalau jadikan positif, berarti tinggal ditaruh atas 6. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya. Jadi 1/2 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 2. Oke ya. Jadi cuma dibalik ini jadinya kalau secara umum 1/A pangkatkan min N ya. Kalau jadikan pangkatnya positif, ya udah tinggal A pangkat N. Nah, ini. Ya. Lagi misalkan Ustadz punya 2/3 pangkat min 2. Ya, 3 atau 2/3 pangkat min 2. Hasilnya berapa? Yaitu tinggal 2 dikalikan berapa? Ini jadikan kan 3 pangkat min 2 itu kan di bawah Mas. Ini langsung taruh ke atas, hanya 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Nah, ini ya. Contoh lagi. Misalkan ini contoh. Ini soal ya. Soal lagi. Misalkan 2 kali 3 pangkat min 2. Nah, ini beda. Nah, karena 2 kalikan 3 pangkat min 2, ini yang pangkat negatif itu kan punyanya 3 ya, basis 3. Maka ini perkalian jadi apa? 2 kali 1/3 pangkat 2. Nah, ini kan berubah sesuai dari formulanya tadi ya. Kalau pangkatnya negatif jadinya seper. Berarti ini sama dengan 2 kali 1/3
9. Nah, 1/9 adalah berapa? 2/9. Nah, gitu. Ya, hasilnya 2/9. Kan beda ini. Yang satunya 2/3 pangkat min 2. Nah, ini sama dengan 18. Kalau 2 kalikan 3 pangkat min 2, hasilnya adalah 2/9. Ini ya, beda. Yang mau screenshot silakan. Sebelum Ustaz hapus, Ustaz lanjutkan. Sudah ya? Nah, sifat-sifat pada bilangan bulat negatif sama dengan sifat-sifat pada bilangan bulat positif. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari. Oke. Ini sudah ya, Ustaz hapus. Nah, sifat-sifat pada bilangan bulat negatif sama dengan sifat pada bilangan bulat positif. Contohnya kemarin, kalau pada perkalian Mas, 2 pangkat min 2 kalikan 2 pangkat min 3. Nah, ini kan basisnya sama. Basisnya berapa ini Mas? Basisnya berapa ini? 2. 2, basisnya 2. Berarti ini 2. Nah, dengan basis yang sama, perkalian pangkatnya jadi apa? Ditambah. Tambah. Nah, ini ditambah min 3. Nah, jadinya berapa? 2 pangkat min 5. 2. Kalau Ustaz punya misalkan 3 pangkat 2 dikali ya 3 pangkat min 5. Jadi hasilnya jadi gimana? Kalau dibagi Mas, ini dibagi ya. 3 pangkat min 2 dibagi 3 pangkat min 5. Hasilnya? Kalau dibagi jadi kenapa? Apa Mas? Kalau pada basis yang sama dibagi, pangkatnya jadi? Kurang Nih, berarti ini min 2 dikurangi kurung min 5. Nah, jadinya berapa? Sama dengan 3 pangkat. Ini min 2. Ini jadi plus ya. Plus nih 5. Nah, kenapa plus 5? Ya ini min kalikan min ya. Min kalikan min jadinya plus. Nah, ini jadi plus. Ini sama dengan berapa? 3 pangkat min 2 plus 5. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Oke, bisa ya? Oke, screenshot silakan. Ini saya lanjutkan. Oke, sudah ya, saya lanjutkan. Clear. Nah, ini contohnya. 3 pangkat min 2, jadikan pangkat positif 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 1/9. Nah, sekarang bilangan berpangkat 0. A bilangan rasional, sembarangan bilangan, dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka A pangkat 0-nya adalah 1. Ya. Maka A pangkat 0 nilainya 1. 10 pangkat 0 nilainya juga 1. 100 pangkat 0 nilainya 1. 125 pangkat 0, 1. X per 0, 1. A per 0, A pangkat 0, 1. Ya, 1000 pangkat 0, ya 1 juga. Jadi berapapun bilangan dipangkatkan 0, nilainya selalu 1. Kok bisa dari situ Ustaz? Nah, saya tunjukkan dengan salah satu kasus, dengan satu perhitungan. Contohnya ini. Ya, contohnya di sini. Nah ya, sing longgar ini ya. 1. Ustaz punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ini perhitungan biasa, Mas. Jadi 2 pangkat 2 berapa? 4. Per 4. 4 per 4? 4 per 4 berapa? 1. Sekarang yang kedua, pakai sifat bilangan pangkat, Mas. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Bilangan pangkat basisnya sama. Pangkatnya diapakan? Pangkatnya diapakan, Mas? Pembagian. Hah?
Dikurangi, pangkatnya dikurangi ya. Basisnya sama, pangkatnya dikurangi. Oke. Jadi 2 pangkat 2 kurangi 2. 2 kurangi 2 berapa? 0. Oh, nah, ini kan pembagiannya yang sama, 1 dan 2 kan sama, Mas. Nah, berarti ini identik bahwa 2 pangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Nah, gitu. Ya, yang atas ini nilai 1, yang bawah 2 pangkat 0. Padahal angkanya sama, berarti otomatis 2 pangkat 0 itu nilainya 1 dari sini. Ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Oke, paham ya? Jadi berapapun bilangan dipangkatkan 0, nilainya 1. Mau misalkan min 3 pangkat 0, nilainya berapa? Ini juga 1. Yang penting 0 per 0 boleh enggak? 0 pangkat 0 boleh enggak? Ini enggak boleh karena syaratnya ini enggak boleh sama dengan 0. Ya. Paham ya? Oke, bisa hapus. Bilangan berpangkat 0. Sekarang bagian yang 4 dan 5 ini. Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Contohnya ini, Mas. A per B pangkatkan N. Itu artinya apa? A per B kalikan A per B kalikan A per B sampai terakhir A ke per B juga sebanyak N faktor. Ya, berarti ini sama dengan artinya adalah A pangkatkan N dibagi B pangkat N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0, B-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Dan N-nya harus lebih dari 0. Ya, kalau udah 0 tidak bisa. Ya. Yang ini, yang kedua, ya. A per B pangkatkan min N itu ya sama. Berarti ini tinggal dibalik dong, Mas. B ini kan pangkatnya negatif. Ya, itu kalau mau menuliskan biar pangkatnya positif tinggal dibalik dong, B-nya jadi di atas. B per A kalikan B per A kalikan B per A sampai B per A terakhir sebanyak N faktor. Maka berlaku ya A per B pangkatkan min N itu sama dengan B per A pangkatkan N atau Bn per AN. Syaratnya sama. Terus A per B pangkat 0 nilai 1 kan. Tadi kita sudah sepakati bahwa berapapun bilangannya dipangkatkan 0 nilainya pasti 1. Gitu ya. Paham ya? Ini sama sifatnya kayak tadi, Mas. Yang kita contohkan di sini misalkan. Ini toh. 2 per 5 pangkat 4. Ini ya sama artinya 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, kita hitung 5 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 16. 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5, ketemunya 625. Jadi nilai dari 2 per 5 pangkat 4 adalah 16 per 625. Gitu ya. Terus 1 per 10 pangkat min 3, ini cuma dibalik dok. Ya. Ini kan pangkatnya negatif. Nah, pangkatnya negatif itu dibalik jadinya 10 per 1 kalikan 10 pangkat per 1 kalikan 10 per 1 dengan 3 kali. Jadinya adalah 1000. Ya. Nah, ini contoh untuk pecahan berpangkat bilangan bulat positif atau bulat negatif. Ya, temanya subtemanya tadi apa ini? Bilangan pecahan berpangkat bilangan bulat. Nah, contoh lagi misalkan Ustaz punya contoh yang ketiga misalkan. Ustaz punya misalkan min 2 per 3 kuadrat. Atau pangkat 3 lah. Nanti ini hasilnya positif atau negatif, Mas? Min 2 per 3 pangkat 3. Positif atau negatif? Halo? Kok menang KB? Hah? Positif? Positif. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Bilangan negatif kalau dipangkatkan ganjil hasilnya? Ganjil. Bilangan negatif dipangkatkan genap. Negatif. Positif hasilnya. Ini loh, Mas. Ini kan bilangan negatif. Bilangan negatif dipangkatkan 3. 3 ganjil apa genap?
Tiga ganjil apa genap ganjil? Jadi Il. bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya nih. Atau misalkan kita pakai sifat ini, bisa dituliskan jadi apa? Min 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkatan min 3 berapa? Min 8. 3 pangkat 3? Min 8. 47. Nah, ini bisa tulis min 8 per 27. Ini ya, min 8 per 27. Oke. Udah ya, paham ya? Pahamlah, gampang insyaallah. Lanjut di terakhir ini, subtema terakhir. Nah, bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan. Akar A pangkatkan N. Ya, itu hasilnya adalah N per 2. Ya. Jadi di sini sebenarnya ada angka 2 tapi tidak dituliskan, Mas. Ya, gampangannya gitu. Ya, gampangannya di sini ini sebenarnya ada angka 2. Nah, jadinya ini akar dari A pangkatkan N itu sama dengan artinya adalah A pangkat N per 2. N per 2. Akar dari akar M dari A pangkatkan N. Ini adalah A pangkatkan N per M. Ini dibacanya apa tadi? Ini bacanya apa, Mas? Ini bacanya apa? Akar M dari A pangkat N. Bacanya ini ya. Akar M dari A pangkatkan N. Hasilnya adalah A pangkatkan N per M. Jadi yang dilihat, yang jadi penyebutnya adalah yang menjadi pembilangnya adalah yang pangkat di sini, Mas. Nah, ini jadi di sini. Ya, yang di sini adalah di bawahnya ini. Ya, gitu. Nah, ini ada satu lagi, sebenarnya dasarnya ini, Mas, dari sini nih. Oke. Jadi kalian harus tahu akar A. Nah, akar A ini kalau jadikan pangkat adalah A pangkat berapa? A pangkat? Waduh. Nomor 2. Pangkat? Di sini ada angka 1 sebenarnya, Mas. Di sini ada angka 1, di sini ada angka 2. Ya. Ini adalah pangkat setengah. Ini ya. Jadi kalau misalkan akar 2 itu identik dengan apa? 2 pangkat setengah. Oke ya. Akar 3 itu adalah 3 pangkat setengah. Jadi kalau tidak ada angka-angkanya cuma ini toh, Mas. Ya, 3 pangkat setengah. Misalkan lagi akar 3 pangkat 3. Akar dari 3 pangkat 3 itu kalau dituliskan bilangan pangkat jadi apa? 3 pangkat 3 per 2. Nah, ini ya 3 pangkat 2. Atau juga nanti ada misalkan akar dari, nah di sini ada 3, adalah ini 4 per 2. Ini 4 pangkat 2. Ini kalau jadikan bilangan pangkat jadinya apa? 4 pangkat 2 pangkat 2 per 3. Jadi 2-nya di sini, 3-nya adalah akarnya. Akar 5 dari 3. Nulisnya jadinya apa? 3 pangkat 1/5. 1/5. Nah, gitu ya. Nah, ini merubah bilangan akar ya. Bilangan bulat berpangkat bilangan pecahan ya, pangkatnya pecahan. Ini kan pangkatnya pecahan. Dan ini juga sifat-sifatnya berlaku pada sifat bilangan di bulat
biasa, Mas. Ya. Misalkan Ustadz punya basisnya 3. 3 pangkat setengah kali 3 pangkat, misalkan ya, 3/2. Ini kan basisnya udah sama, basisnya adalah basis 3. Ya, basisnya adalah basis 3. Jadi gimana? 3 terus Tambah satu pangkatnya. tambah setengah Nah, tambah 3/2. 3/2. Ini berapa? 3 pangkat 4/2. Jadinya 3 pangkat 4/2 berapa? 2 ya. Oke, ini itu. Nah, bisa gini kan. Nah, ini ya. Ya, selesai. Yang mau screenshot silakan. Sudah ya. Terus lanjutkan di contohnya ini 16 pangkat setengah itu sama artinya adalah akar 16. Tadi kan akar ya, pangkat setengah itu adalah bentuk akar ya. Nah, terus 8/3. Nah, ini juga jadinya adalah 8 ya, akar 3 dari 8 kuadrat ketemunya 4 ya. Ini nanti ada cara yang lain. 5 menit lagi mati. Nanti gabung lagi ya. Ini bisa didapat dari ini, Mas. Kita rubah. 8 itu pangkat berapa, Mas? Pangkat berapa, Mas? 8 itu. 2 pangkat 3. Nah, kita merubah 8 itu. Nah, 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Terus pangkatkan 2/3. Nah, sekarang bilangan pangkat dipangkatkan. Jadinya apa, Mas? Jadinya perkalian. Ini 3 kalikan 2/3. Bilangan pangkat dipangkatkan jadinya perkalian. Ini dicoret. Jret. Jadi tinggal 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, ini. Terus min setengah pangkat setengah. Ini tidak bisa. Ya, karena 16-nya itu kurang dari 0. Jadi akar, misalkan ini sama saja dengan akar min 16. Ini tidak bisa, Mas, tidak boleh. Karena kalau di bawah akar itu harus lebih dari 0. Ya, lebih dari 0. Nah, akar 16 ini tidak ada. Akar min 16 ada. Kalau akar 16 ada 4. Ya, tapi kalau akar min 16 enggak ada. Gitu ya. Oke, selesai. Ini, Mas, yuk bareng-bareng yuk. Nanti setelah ini Ustadz kasih soal, kalian kerjakan, nanti kita bahas. Kalau ini bareng-bareng aja yuk. Ya, setelah ini mati. 5 pangkat 3 itu artinya apa toh? 5 dipangkatkan 3. 5 kali 5 dulu. Iya, betul ya. Ini adalah 5 kali 5 kali 5. Berapa? 125. 125. Oh, ini min 5 pangkat 3 berarti min 5 kali min 5 kali min 5 minus ini 125 tadi. min 125. min 125. 5. Kalau yang 3 Sama tadi. sama Hasilnya. gimana? Hasilnya sama. Sama yang mana? 1/125. Ya. Ini coba perhatikan 2 dan 3. Yang 2 itu adalah basisnya min 5, Mas. Pangkatnya positif 3.
Yang nomor 3 basisnya 5 tapi pangkatnya pangkat negatif. 2 dan 3 ini beda. Yang nomor 3 ini pakai sifat jadikan bilangan pangkat positif. Jadinya apa ini? 1 per 5 pangkat 3. Gitu, no? Pangkat negatif jadikan pangkat positif jadinya 1/. Nah, ini jadinya berapa? 1 per berapa? 125. 125. Jadi 1, 2, 3 itu hasilnya beda semua, Mas. Kan beda semua ini. 5 pangkat 3, min 5 pangkat 3, sama 5 pangkat min 3, beda semua. Kalau ini nomor 4 dituliskan jadi akar, Mas. Jadinya apa ini? Akar 3 dari 5. Nah, akar 3 dari 5. Oke. Nomor 5. Nomor 5 ini hasilnya berapa? Halo. Anu 5 pangkat 4 Tat. 4 dari mana? Ya kan 5 ditambah. Ya, di sini ada pangkat 1 di sini ya. Jadi apa? 1 tambah 5. Ya Tat. Hmm. Tambah 3. Ini sama dengan 5 pangkat 4. Ini 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 5 pangkat 1. nah, 3 dikurangi 2. Sama dengan 5 pangkat 1. 1. Oke. Yang mau screenshot silakan. Oke, setelah ini latihan soal Ustadz berikan nanti. Habis ini mati 1 menit lagi. Jadi keluar semua harus gabung lagi. Nanti Ustadz siapkan soal untuk latihan bersama. Nanti kita bahas bareng juga. Ini masih jam 8:30. Masih lama, Mas. 45 menit lagi. Ya. Secara materi sudah selesai di bagian bilangan pangkat. Nanti tinggal kita latihan. Ini nunggu mati 1 menit lagi. Ada yang tanyakan, Mas? Sambil Ustadz carikan soalnya. Yuk, ada yang tanya enggak? Berarti yang pakai minus, yang minus itu berarti nanti dibalik, Tat. Iya. Kalau pakai minus dibalik. Yang Nomor 3 dibalik. Kalau ini mau mati ya, saya tak contohkan. Atau nanti aja biar nanti berlanjut. Oke, nomor 3 nanti kita